Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Halo, di hari ke-12 bulan Desember ini saya kembali dengan tema baru, kebahagiaan. Oh ya, saya Rijo dari podcast Randomness Inside My Head ya. Podcast ini bicara tentang Korea, poetry, dan review. Jadi apa yang mau saya bahas tentang kebahagiaan ya? Ada kebahagiaan, ada kesenangan, ada sukacita. Bagaimana membedakan semua itu? Menurut saya sendiri, kebahagiaan itu berkaitan dengan rasa cukup. Saya cukup makan, saya bahagia. Walaupun makanan itu mungkin tidak mewah, cuman nasi dengan tahu dengan sambal, tapi saya suka. Jadi saya bahagia saat makan itu. Saya bahagia karena saya punya tempat tinggal. Saya bahagia karena punya keluarga. Mungkin terkait dengan kebahagiaan lebih cocok kalau kebahagiaan itu dicapai no matter what ya, bukan karena sesuatu, tapi regardless of what happens, kamu tetap bahagia karena kamu merasa cukup dengan apa yang kamu punya. Susah banget memang untuk merasa cukup karena kita selalu melihat ke kanan kiri, atas bawah, selalu melihat perbandingan, menganggap diri not good enough menurut siapa, karena standar tiap orang berbeda. Kalau kesenangan itu udah pasti berkaitan dengan apa yang dipunyai sama apa yang gak dipunyai. Punya ini senang, gak punya gak senang. Misalnya dulu punya PlayStation 1 tuh tahun 2000 something ya. Punya PlayStation senang, gak punya gak senang. Tapi kalau itu menjadi patokan, apakah dengan gak punya PlayStation gak senang tapi otomatis jadi gak bahagia? Kan gak juga. Kebahagiaan tetap bagi saya sejak remaja dulu itu berkaitan dengan rasa cukup dengan apa yang saya punya. Bukan berarti tidak memiliki ambisi. Sebenarnya dalam ambisi pun itu kita bisa mencapai kebahagiaan saat kita menikmati prosesnya. Flashback dikit ke kejuaraan taekwondo yang anak saya ikuti bulan lalu. Di situ dia meraih medali perak setelah kalah di final. Di final pun di partai ketiga. Jadi partai pertama kalah, kedua menang, ketiga kalah lagi. Nah, dia tidak bahagia karena dia tidak meraih medali emas sesuai targetnya, sesuai dengan apa yang sudah dia upayakan gitu, berlatih setiap hari selama 1 jam selama 2 bulan. Tapi saya melihat sendiri bahwa dia bahagia dengan improvement yang dia capai selama proses menuju ke pertandingan itu. Dulu dia bisa bertanding tanpa mendapat skor satupun, jadi dihajar babak belur sama lawannya. Tapi kali ini dia sudah bisa membalas, dia sudah bisa menyerangkan tendangan ke kepala yang skornya paling besar. Dia sudah improve, jadi dia melihat dirinya itu lebih baik dan dia bahagia dengan progres dirinya. Kayaknya gitu deh, dengan merasa cukup dengan dirimu, kamu akan menikmati prosesnya apapun hasilnya nanti. Memang hasil yang baik semua orang pengen, tapi ya kita gak bisa kontrol apapun. Dan di dunia ini ada begitu banyak orang hebat dan orang yang bekerja keras, bukan cuma kita kan. Dan yang ketiga, sukacita. Kayaknya sukacita yang paling tinggi levelnya kalau menurut saya. Regardless of what. Mau hujan, badai, gempa bumi apa, tetap bahagia, tetap sukacita, tetap berserah. Iya ya, kayaknya sukacita itu kaitannya dengan berserah. Bahwa ada yang memegang hidup kita, bahwa kita gak sendirian, bahwa kita ada di sini itu planned. Dan oleh karenanya kita gak perlu takut karena apapun. Selalu ada hari depan yang penuh harapan. Apa makna kebahagiaan buat kamu? Kalau buat saya sekarang, saya bahagia kalau saya bisa tidur nyenyak. Iya, akhir-akhir ini saya sering insomnia. Kebanyakan pikiran apa ya? Banyak yang dipikirin, tapi banyak juga dilakuin kok. Saya akan senang kalau saya bisa lulus ujian bahasa Korea di level Sejong 6, level terakhir yang saya jalani. Saya akan bahagia sepertinya. Bahagia banget kalau kelas online bahasa Korea masih akan ada tahun depan. Saya akan sangat senang kalau bisa belajar bersama teman-teman yang sudah berjuang sama-sama sejak level 2 sampai sekarang level 6. Saya akan bahagia apapun cuaca besok, apapun makanan besok, saya akan bersyukur. Nah itu, rasa cukup itu didapat dari apa? Bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah dipinjamkan untuk dimiliki sebenarnya ya. Karena gak ada yang milik kita beneran sih. Bahkan anak pun itu dipinjamkan. Bahwa anak pun suatu saat akan meninggalkan orang tua. Jadi
semuanya itu dipinjamkan, tidak ada yang benar-benar milik kita gitu. Ya, kira-kira begitu makna kebahagiaan untuk saya. Apa buat kamu? Mari email ke randomness.inside.myhead@gmail.com atau main ke Instagram randomness inside my head. Sampai ketemu besok, bye bye.